Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Saya ingin menunjukkan bagaimana saya menanam alpukat di dataran rendah. Apa saja langkah-langkahnya, bagaimana caranya, apa saja tips dan triknya, sehingga nantinya diharapkan pertumbuhannya alpukat dapat tumbuh subur, tumbuh cepat, ngebut, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin video ini lebih cocoknya untuk rekan-rekan kita yang berada di dataran rendah. Sedangkan untuk dataran menengah dan dataran tinggi memang sedikit berbeda. Mereka itu tanahnya memang subur, kemudian cuacanya tidak terlalu panas menyengat seperti kita di dataran rendah, sehingga tanahnya mereka itu tidak mudah kering. Beda dengan kita di dataran rendah ini, tanahnya cenderung tandus, kuning, keras, liat, dan mudah kering. Jadi ada beberapa tips, ada beberapa cara-cara yang mungkin bisa menjadi acuan atau masukan untuk rekan-rekan semua yang juga ingin ikut menanam di dataran rendah seperti saya ini. Ketika kita mulai mau menanam alpukat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu, di dataran rendah itu saya akan sampaikan bahwa sebelum kita menanam alpukat harus disiapkan dulu lubang tanamnya. Coba perhatikan, di depan saya ini adalah lubang tanam persiapan untuk menanam alpukat. Di dataran rendah itu lubang tanam harus dipersiapkan dengan matang dan sifatnya harus. Lubang tanam itu harus, tidak sama dengan di dataran menengah ataupun dataran tinggi yang mungkin tinggal tanam aja, tinggal benamkan saja, tinggal cucuk saja ke tanah mungkin hidup ya. Mereka memang tanahnya subur. Tetapi untuk kita di dataran rendah itu sedikit berbeda. Kita harus menggali dahulu lubang tanam. Kita harus bekerja ekstra. Kenapa harus digali lubang tanam? Coba perhatikan, tanahnya ini tanah kuning ya, bukanlah tanah subur seperti di tempat mereka. Ini kondisi tanahnya ini keras ya, sehingga memang harus digali terlebih dahulu, kemudian digemburkan ya. Tanah yang akan ditutupkan kembali ke sini nantinya adalah tanah yang sudah kita modifikasi, kita campur dengan bahan-bahan organik ya. Bahan organik di video sebelumnya saya sudah tunjukkan kalau saya memakai ada dua bahan organik, yaitu pertama bahan organik hasil pembakaran, sisa pembakaran. Ini bekas saya mengaduk ya, dan ini hasil adukan saya, bahan-bahan organiknya. Ini adalah campuran antara bahan organik bekas pembakaran dan bahan organik lain yang bukan pembakaran, serta diaduk juga dengan tanah asli bawaan sini. Tanah asli bawaan sini tadi ya warnanya begini, tanah kuning ya. Setelah diaduk-aduk maka jadinya begini. Nah, ini lubang tanamnya juga sebelumnya saya buat besar ya, kira-kira begini juga, seperti itu. Kemudian dibuat campuran media tanahnya yang kita modifikasi tadi, 3 bahan, yaitu bahan tanah asli bawaan sini, kemudian bahan organik pembakaran, bekas pembakaran, abu, dan bahan organik lain. Setelah ditimbunkan maka jadinya begini ya. Ini memang dibutuhkan tenaga ekstra untuk di dataran rendah. Nah, setelah kita mempersiapkan media tanam, kita sampailah kepada kegiatan utamanya, yaitu proses menanam itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menanam alpukat. Yang pertama adalah pemilihan bibit itu sendiri.
pilihlah bibit yang memang sudah siap untuk ditanam di tempat terbuka, yang sudah siap untuk ditanam di media tanah terbuka. Artinya dia akan berpindah dari ini dari polybag, nanti akan berpindah posisinya langsung kena ke media tanam di tanah ya. Maka pilihlah yang memang sudah siap, yang ukurannya sudah cukup memadai, dan daunnya itu sudah cukup tua. Ini sebenarnya belum begitu tua daunnya, tetapi dari pilihan saya, bibit-bibit saya rata-rata masih banyak yang berdaun muda, sehingga ini adalah yang terpilih. Cukup tua, lumayan. Jadi setelah dirasa cukup, bibitnya dirasa siap untuk ditanam, kita pilih, kita seleksi, kita letakkan di sini. Nah, kemudian yaitu pemilihan dari segi waktu penanaman. Kapankah waktu menanam yang ideal? Waktu menanam yang ideal menurut saya adalah sore hari. Kenapa sore hari? Karena sore hari itu akan segera menjelang malam. Artinya begini, akarnya ini dan tanaman ini ketika kita tanam di sore hari, dia tidak akan mengalami stres jika dibandingkan ditanam pada pagi hari. Kalau kita tanam pagi hari, maka kan otomatis masih ada waktu kontak dengan sinar matahari itu cukup panjang, ada 12 jaman kurang lebih ya, masih menemui siangnya, sehingga dia akan stres kena panas dulu. Padahal tanaman ini baru pertama kali kontak dengan tanah di luar polybag, sehingga yang terbaik menurut saya adalah waktu sore hari. Ketika dia ditanam ke sini, kontak dengan tanah ini, penambah stresnya itu agak kurang. Akarnya kontak dulu dengan media tanam, tetapi belum distreskan, belum kena langsung sinar matahari siang ya. Jadi ada jeda waktu malam, ada tenggang waktu malam, akar ini beradaptasi ya. Malam itu kan agak dingin, terus penguapannya kurang. Kalau kita tanam pagi atau siang, otomatis dia langsung terkena panas dan cahaya matahari, sehingga ada penguapan dan ada stressing panas. Sedangkan kalau kita tanam sore hari, stressing itu agak berkurang. Itu pengenalan pertama tanaman ini dan akarnya kontak dengan tanah, sehingga kalau ditanam sore ada waktu sekitar 12 jam akarnya itu sedikit beradaptasi. Mudah-mudahan rekan paham maksud saya. Nah, saya anjurkan rekan-rekan menanam pada sore hari. Adapun sekarang ini sedang tengah hari sebenarnya, hampir jam 12 siang. Saya buat video ini dikarenakan nanti sore ada kesibukan, ada kegiatan lain, sehingga terpaksa saya lakukan pada siang hari ini. Yang mana tadi sudah saya kasih name tag hari ini tanggal 11 Agustus 2022. Jadi harus saya tanam hari ini, dan waktu saya yang ada adalah siang ini. Nanti sore ada kegiatan lain. Oke, setelah pemilihan bibit, pemilihan waktu, kemudian persiapan apa saja yang perlu kita siapkan ya. Sebelum itu saya jelaskan sedikit. Seperti biasa, cara sistem penanaman saya adalah sistem penanaman dengan pemupukan ekstrim. Rekan-rekan mungkin yang sudah pernah menonton video sebelumnya sedikit terbayang apa yang saya lakukan. Ini media tanam ini, setiap lapisan timbunannya itu saya taburi dengan pupuk non organik, yaitu NPK ya. Saya taburi setiap lapisnya, entah berapa lapis ini saya kurang menghitungnya, tetapi prinsipnya yaitu jumlahnya lebih dari kondisi normal pemakaian.
Karena begini, analisa saya, dataran rendah itu unsur haranya, kandungan unsur hara di tanahnya itu kurang, sehingga memang membutuhkan pupuk yang lebih banyak dibandingkan dengan dataran menengah ataupun dataran tinggi yang memang tanahnya subur, unsur haranya tinggi, dan mungkin pernah kontak dengan abu-abu vulkanik sisa akibat letusan gunung berapi ya. Beda dengan kondisi tanah di sini, itu tanah aslinya begitu, unsur haranya dalam penilaian saya itu sangat kurang, kondisi tanahnya keras. Nah, jadi perlu dimodifikasi, dan kemudian pada saat penimbunan ini ke lubang tanam juga setiap lapisannya itu diberikan taburan-taburan pupuk, setiap lapisnya, hampir setiap lapisnya saya berikan. Terkadang mungkin ada yang lupa, ada yang saya lewatkan, tetapi ini berlapis-lapis. Prinsipnya adalah ditaburi dengan pupuk non-organik seperti NPK. Namun perlu diperhatikan, khusus di bagian tengahnya itu untuk menanam alpukatnya sendiri, jangan sampai kena taburan pupuk NPK tersebut ya. Usahakan bagian yang tengah ini yang melingkar dan juga termasuk tengah-tengah dan melingkar lingkaran kecil itu, usahakan tidak terkena pupuk, tidak terkena taburan pupuk. Kenapa? Karena akar ini nanti jangan langsung kontak dengan pupuk NPK. Jadi cukup sebatas luar sini sampai lingkaran luar ini ya. Silakan mau kasih banyak, tabur banyak-banyak, dosisnya ekstrim, silakan. Nanti seiring waktu pertumbuhan alpukat ini kan lama-lama pupuknya terurai, lama-lama dia sesuai seiring dengan waktu, lama-lama terurai dan mudah untuk dimakan oleh tanaman ini. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan paham. Oke, kita lanjut. Apa saja yang perlu kita persiapkan, yaitu air, nanti ketika selesai ditanam langsung disiram. Kemudian ini adalah pupuk kandang. Pupuk kandang yang saya pakai adalah kohe kambing yang sudah kondisinya lama dan tidak membahayakan lagi. Sudah selesai proses pembusukannya dan bentuknya juga sudah menyerupai tanah itu ya. Kemudian ini adalah tanah humus. Tanah humus artinya yang tanah saya kumpulkan dari lapisan-lapisan paling atas tanah di sekitar sini, kemudian dicampuri dengan bahan organik, diaduk-aduk sehingga jadilah dia begini bahannya. Insya Allah ini subur. Ini yang bahan ini nih, campuran tanah humus ini juga ada di sini ya. Coba perhatikan sedikit perbedaan warnanya. Oh, ini karena tengah hari, karena hampir jam 12 siang, mungkin kameranya gambarnya kurang, ini cahayanya terlalu banyak ini ya. Ini perbedaan warnanya. Nah, ini tanah humus yang saya aduk dengan bahan organik, sama dengan ini nanti untuk melengkapi penimbunan bagian tengah ini ya. Kemudian bahan berikutnya adalah yang sangat penting, adalah ini bahan insektisida yang memiliki dosis tinggi. Dosisnya saya pilih yang 10 GR ya. Terserah mereknya apa, kita tidak terlalu perhatikan mereknya, tetapi insektisida dosis tinggi yang 10 GR. Kalau yang 3 GR itu rasanya masih kurang ya. Ini nanti ditaburkan di sini, di tempat kita menanam. Tujuannya apa? Ini untuk menghindari datangnya hama-hama ulat yang dikhawatirkan akan memakan akar dari alpukat ini, baik akar tunjangnya ataupun akar-akar serabut. Yang akar serabut itu sangat berguna untuk mencari makan tanaman ya. Jadi kalau di sini ada ulat-ulat,
yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Nanti kita tabur ini, diharapkan dia akan mati atau pergi. Dan juga untuk antisipasi kedatangan ulat-ulat atau hama yang lainnya. Di sini, tanah di sini banyak ulat-ulat ini. Ulat-ulat yang sepertinya itu memakani akar. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai tidak diberikan ini. Kenapa? Kalau sampai akarnya ini dimakani oleh hama, otomatis pertumbuhannya akan terhambat, ya. Dan bukan hanya terhambat, mungkin nanti bisa mati. Ciri-cirinya apa? Daunnya layu, nampak seperti stres, kemudian tidak mau tumbuh-tumbuh. Itu mungkin ya terkena hama, dimakani oleh ulat. Nah, jadi ini penting ya. Insektisida dosis tinggi, yaitu yang 10 GR. Untuk mereknya silakan, terserah mau merek apa. Saya bukan sales, saya cuma konsumen di sini. Yang penting ini salah satu bahan yang disiapkan. Kemudian bahan lain yang disiapkan adalah ini, vitamin. Nanti setelah selesai kita tanam, kita langsung siram dengan siraman yang dikocor vitamin. Untuk mereknya juga ya silakan, mau merek apa silakan. Yang penting intinya vitamin. Yang saya pakai di sini adalah vitamin B1. Perhatikan ini. Saya lihat ini ada hologramnya. Mudah-mudahan ini yang saya kurang paham apa asli atau tidak. Tapi ini yang ada hologramnya yang saya pilih. Ya. Ini vitamin ya. Jadi nanti vitamin ini tujuannya untuk mengurangi stres ketika akar ini baru ketemu dengan tanah media tanam. Tujuannya begitu, untuk mengurangi stres. Kalau kita baca di sini, ini mengandung stimulator akar juga ya. Kemudian mengurangi shock waktu transplant pada saat penanaman. Ya, ini salah satu bahan yang kita siapkan. Oke. Kemudian ini lubang tanam ini sudah kita kondisikan sejak kemarin, sejak beberapa hari yang lalu. Silahkan dilihat video sebelumnya kalau mau lihat apa saja yang saya campurkan kemarin. Nah, ini kita ukur dulu agar posisinya pas, tidak terlalu dalam, sehingga nantinya ketika ditanam ini tanahnya ini kira-kira hanya sebatas ini, kira-kira tidak terlalu dalam masuknya ke sini. Kemudian alat berikutnya yang kita siapkan ini gunting. Ini karena sudah panas, langsung saja saya praktekkan caranya. Ini tadi sudah saya gunting sedikit bagian bawahnya. Bagian bawah polybag melingkar di sini. Ini diguntingi. Ini cara saya membongkar, bukan membongkar ya, melepas polybag dari tanamannya. Ini diguntingi melingkar di bawah ini. Digunting atau pakai cutter juga boleh, pakai apa. Intinya bagian bawah ini kita buang. Bukan disobek dari sini ke sini, bukan. Tapi dahulukan bagian bawah ini melingkar. Tujuannya apa? Agar mengurangi risiko tanahnya pecah, tanah media tanam ini pecah. Ya, untuk mengurangi stres fisik akibat kesalahan error kita mengangkat, nanti mencabut polybagnya, melepas polybag. Jadi caranya potongi dulu yang di sini, dihabisi dulu ya bawahnya. Bismillah, mudah-mudahan ini aman. Bismillah. Ini sudah saya potongi itu, ya kan, langsung kita nanti letak situ. Tapi sebelum itu jangan lupa tadi bahannya yang sudah kita siapkan adalah insektisida tabur ya. Ini sebagai antisipasi kedatangan hama, kita taburkan dulu di sini.
taburkan saja, tidak apa-apa. Ini dosisnya dosis 10 GR. Agar mengurangi risiko-risiko kegagalan pada masa awal tanam ya. Mudah-mudahan terjaga dari kedatangan hama-hama. Nah, sudah cukup rasanya. Maka kita langsung tanam ya. Kita langsung tanam. Bismillah. Hati-hati, jangan sampai media tanamnya pecah. Ini tadi sudah saya gunting ya. Kemudian kita posisikan. Oke. Nah, kita posisikan. Ini bagian bawahnya belum saya lepas total karena nanti sekalian menyobek di sini. Kita atur dulu posisinya. Usahakan batangnya ini tegak lurus ya. Oh, ini panas sekali. Harusnya sore saya tanam, tapi mohon maaf ini karena sore saya ada kesibukan, jadi ya terpaksa saya tanam siang-siang begini. Cuaca panas, mudah-mudahan ini tidak terlalu stres nanti tanaman yang kita tanam ini. Ya, dirasa cukup posisinya. Lalu ini baru kita gunting di pinggirnya. Kita gunting atau kita sobek atau pakai cutter juga boleh. Pelan-pelan, jangan sampai medianya pecah. Ini fatal ini, kalau pecah kemungkinan besar mati. Maka proses menanam ini adalah proses yang sangat butuh perhatian sebenarnya. Hati-hati dengan penanganan saat melepas dari polybag. Nah, ini kita lepas, mudah kan? Karena tadi bagian bawahnya sudah saya gunting. Nah, jadi media tanam polybagnya masih utuh ya. Lanjut, kita akan pelan-pelan timbun dengan ini. Ini campuran antara tanah humus dan bahan-bahan organik. Pelan-pelan, jangan sampai ada shock ya, yang dapat melukai akar. Bismillah. Oke. Mohon maaf rekan-rekan, ini karena saya kerja sendiri, tidak ada yang memvideokan, jadi kita pelan-pelan saja. Oke, ini pelan-pelan kita timbun lagi. Kita posisikan, atur dulu, pelan-pelan diratakan. Dan ditabur lagi ya. Ini untuk antisipasi hama ulat yang dikhawatirkan akan memakani akar tanaman.
Lanjut kita lapis lagi. Kita ratakan sedikit, bukan diratakan tapi kita posisikan mengikuti ini, mengikuti tanah bekas polybag tadi, sedikit menggunduk gitu, tetapi ini jangan sampai naik ya, tanahnya ini jangan sampai melebihi batas tadi, batas tanam di polybag. Usahakan tetap di sini ya, jangan melebihi batas atas polybag. Ketika masih di polybag tadi kan ada batas media tanahnya. Nah, ini kita tabur lagi demi keamanan, untuk berjaga-jaga. Karena saya perhatikan hama ulat itu sangat berbahaya ya. Nanti malah nggak mau besar-besar karena akarnya dimakani, bahaya itu. Nah, kita tambah lagi, pelan-pelan saja kerjanya. Media tanah, media tanah humus yang subur ya. Rekan-rekan mohon maaf, mungkin ini videonya agak panjang. Semoga rekan-rekan betah, tapi mohon diperhatikan ini prosesnya, step by step ini penting, terutama bagi rekan-rekan pemula yang juga belajar seperti saya. Pada dasarnya saya juga masih belajar ini. Saya bukan ahlinya di bidang pertanian peralpukatan, tetapi setidaknya saya sudah ada sedikit pengalaman, terutama bertanam dengan cara sistem pemupukan secara ekstrim. Rekan boleh lihat arsip video saya. Oke, kita kondisikan lagi. Kita tabur lagi. Jadi memang harus siap ya dengan insektisida ini. Jangan nanti udah capek-capek kita nanam, malah akarnya dimakani oleh si hamanya. Nggak apa-apa, keluar modal sedikit. Ini sekitar 55.000 tadi saya beli. Lanjut lagi, ini kan udah sedikit, langsung saja kita bismillah. Kelentengnya sudah bolong itu, aduh.
Bismillah. Iya, kita ratakan sampai menutup ini kira-kira ya, kurang lebih, agar jangan insektisida tadi langsung terekspos matahari ya. Nah, sementara begitu, oh tapi tadi saya lupa menyiapkan tambahan pupuk NPK-nya. Kita ambil sebentar ya, karena itu boleh untuk ditambah sedikit taburan NPK lagi di tajuk luar tanamannya. Semoga rekan-rekan bersabar ya menonton video ini. Pakai NPK saja. Yang penting ada unsur pupuk organiknya dan ada juga unsur pupuk non organik kalau ada. Kalau tidak ada ya jangan dipaksain, cukup pupuk-pupuk alami saja juga nggak apa-apa. Tapi ini karena saya punya, jadi ya kenapa tidak saya pakai aja ya tambahan, walaupun itu sebenarnya sudah berlapis-lapis di sekitar tajuk itu kan sudah berlapis-lapis banyak, tetapi ini yang di bagian agak keluar sini, melingkar di bagian luarnya, bolehlah kita tabur sedikit. Bismillah. Ini nanti ketika akarnya sampai bisa memanfaatkan unsur hara di pupuk NPK ini. Oke, jangan terlalu banyak karena ini sudah agak terlalu dekat dengan pangkal batang. Nah, ini yang mendekat, yang kena sedikit ini kita singkirkan, agak dijauhkan dari pangkal batang untuk mengurangi risiko terjadi stres akibat pupuk NPK-nya. Nah, jadi cukup yang kena di pinggir-pinggir ini aja. Oke, karena sebenarnya di bagian luar sini, lingkaran luar ini sudah banyak, ini sudah berlapis-lapis ini. Nah, oke. Sekarang tutup dengan ini kohe kambing. Ini kita tabur saja. Bismillah. Kelihatan nggak ya? Maaf ya, ini kerja sendiri ini. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Oke, lapis pertama. Nah, ini lapis pertama kohenya sudah. Kemudian hati-hati rekan-rekan, kohe itu ya sangat rawan didatangi oleh ulat-ulat ya. Saya sudah sering ketemu ulat apa urap namanya, saya kurang paham, ulat-ulat gitulah, itu ada di dalam kotoran kambing ya, atau kotoran sapi. Kohe itu berpotensi didatangi oleh hama. Jadi kita tabur lagi dengan ini tadi, insektisida dosis 10 GR. Tabur saja, nggak usah takut. Nanti kita cuci tangan bersih-bersih.
Ini untuk memastikan keamanan tanamannya dari gangguan hama-hama. Oke. Kemudian kita kasih bumbu lagi sedikit, NPK. Ya. Jangan sampai kena pangkal, cukup lingkaran luar. Nah. Tipis-tipis, tetapi sering. Hampir azan zuhur ini. Mudah-mudahan selesai sebelum azan. Oke. Ini kena sedikit, kita singkirkan. Oke, kita singkirkan. Nah. Lalu kita tabur lagi dengan kohe kambingnya, ember kedua. Oke, bismillah. Nah. Nah. Alhamdulillah, pas, kira-kira pas ini. Kita ratakan ya, sambil ditutup sedikit supaya insektisidanya tidak terlalu terekspos. Nah. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah dirasa agak udah cukup rata ini, yang saya lakukan adalah tekan sedikit bagian, tapi jangan di sini ya, jangan pas di bagian tanah bawaan ini, kan ini terlalu pecah nanti bahaya, mati. Kira-kira di luarnya, di luar tanah polybag tadi ditekan sedikit. Tujuannya apa? Ini agar ini agak memadat sedikit tanahnya, tetapi tidak terlalu padat. Agak memadat sedikit ya, sehingga ini tanahnya ini nempel ke akar-akar yang melingkar di tanah di sini ya, agak nempel. Jadi dia agak nempel dan juga agak sedikit padat, tetapi tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu gembur, agar tanahnya tidak mudah kering. Nah, hati-hati jangan sampai kena bagian sini tengahnya, jangan terlalu dekat sini, nekannya nanti pecah media tanahnya, bahaya, malah mati dia. Nah, oke. Gentle saja, lembut saja. Kemudian sudah kira-kira ini, kita diratakan lagi sedikit. Nah. Oke. Nah. Oke. Kurang lebih begitu.
Ya, kurang lebih begini hasilnya rekan-rekan. Sudah kita proses tanamnya. Kemudian bagian yang tak kalah pentingnya dari proses menanam bibit di lahan langsung seperti ini adalah, tolong diperhatikan rekan-rekan, ini yang saya lakukan di ujung-ujung pucuknya ini perlu dipotong sedikit, dikurangi sedikit, dipotong ini. Nanti saya jelaskan tujuannya kenapa. Nah, ini ada perlukaan, dipotong sedikit atau dipotes lah. Ya, setiap ujung ini kita potes sedikit. Bismillah. Nah, kita potes. Nah, lagi satu lagi. Lah, apa tujuannya ini dipotes ini, rekan-rekan? Nah, ini ada maksud dan tujuannya. Ini saya jelaskan versi saya. Kalau salah saya ini mohon dikoreksi ya. Ini tujuannya agar nanti ketika dia bertunas, tunasnya itu pecah. Pecah artinya keluar cabang-cabang yang banyak, paling tidak 2 atau 3 cabang keluar di sini. Ya, di setiap ujung-ujung ini. Kemudian dengan adanya pemotesan ini adalah, menurut saya ya, mudah-mudahan benar, ini adalah rangsangan secara mekanis. Justru rangsangan secara mekanis agar ini cepat bertunas ya, rangsangan secara mekanis agar tanaman yang kita tanam ini cepat bertunas. Kemudian tujuan berikutnya adalah agar ini tidak terlalu cepat naik panjang ke atas, sehingga cabang yang kecil ini sedikit membesar, agak menggemuk dia ya, biar agak kokoh lah. Ini adalah karakter tanaman keluarga khas ya, memang panjang-panjang kurus-kurus begini nih keluarga khas ini. Ini kan alpukat alpukat game ini yang kedua yang saya tanam ini, game alpukat ya, alpukat game atau game avocado. Nah, itu tadi ya dipotes, itu juga dipotes ya, sudah kita potes semua. Nah, langkah berikutnya yang tidak kalah penting, perhatikan rekan-rekan, terutama jika rekan-rekan berada di dataran rendah seperti saya, dataran rendah yang panas dan mudah kering ya rekan-rekan, yaitu tanaman ini harus diberi mulsa, tetapi mulsanya bukan mulsa plastik full, melainkan mulsa organik, yaitu potongan rumput-rumput, sabitan rumput-rumput ataupun jerami. Nah, itu yang terbaik itu, potongan rumput-rumput, sabitan rumput-rumput ataupun jerami-jerami jika ada. Jika tidak ada maka bisa memakai pohon pisang yang dipotong-potong ya, gedebok apa nama istilahnya tuh. Nah, makanya rekan-rekan, kalau saya tidak lagi menyemprot rumput ya. Saya menghindari menyemprot rumput dengan racun. Justru kalau ada rumput-rumput yang tumbuh ini saya biarkan dulu agak tinggi dan tebal, sehingga nanti bisa saya tumpukkan ke sini menjadi mulsa alami. Nah, berdasarkan pengalaman saya, hasilnya sangat bagus. Untuk tanaman di sini setelah dikasih tumpukan mulsa alami,
dari rumputan itu malah tumbuhnya cepat. Karena apa? Ya, malah tumbuhnya semakin mendukung untuk cepat ya. Karena apa? Karena tanah di bawah ini kondisinya terjaga kelembabannya. Tujuan mulsa itu adalah menjaga kelembaban ya. Nah, kemudian apa ya? Kemudian setelah beberapa bulan ditumpuk dengan mulsa rerumputan itu kan terurai, lapuk. Otomatis dia juga akan menjadi pupuk organik. Perhatikan rekan-rekan, besarnya manfaat pemberian mulsa organik. Nah, di hari ini, siang ini, dikarenakan rata-rata rumput sudah saya pakai untuk ditumpuk di ini, contohnya ya, dijadikan mulsa di sini. Mungkin ini juga. Nah, di jumlah rumput di sini udah agak kurang. Ini nanti saya biarkan dulu agak tebal, agak tinggi supaya bisa jadi mulsa begini. Nah, ini sudah mulai bertunas ini, alhamdulillah. Alpukat Pinkerton ya, yang saya tanam. Ada video ke saya sebelumnya sekitar seminggu yang lalu. Oh, ini tunasnya udah mulai banyak ini. Insya Allah ini segera cepat tumbuh ini. Nah, ya, ini daunnya adaptasi karena lama di bawah paranet, terus langsung terkena sinar panas matahari, maka dia terbakar matahari, sunburn. Ini bukan karena efek pupuk, bukan, tetapi karena sunburn. Nah, ini daun muda, generasi muda adalah generasi daun yang beradaptasi dengan cuaca panas di sini, insya Allah. Nah, jadi tadi kita kembali ke mulsanya. Dikarenakan rumput-rumput di sini sudah saya pakai untuk dijadikan mulsa tanaman yang lain, bibit yang lain, maka bisa kita gantikan dengan paranet. Paranet ya, bukan mulsa begini, bukan mulsa full plastik begini. Ini saya anggap sebagai polybag besar lah, karena belum sempat saya tutup ini media tanam dengan media tanam yang modifikasi kita. Ini kan mulsa full plastik. Ini bukan ini yang kita pakai. Yang kita pakai ini paranet. Kenapa paranet? Karena ya, ini kita tutup langsung ya, agar tidak kekeringan. Kenapa paranet? Sebagai pengganti mulsa organik atau mulsa alami. Kenapa saya pakai paranet? Karena paranet ini ketika nanti kalau ada hujan turun, air masih bisa masuk ke sini, masih bisa menembus ini, dan tentunya ya membasahi, menyiram tanaman kita ya, tanahnya menjadi basah dan lembab ya. Beda dengan mulsa plastik yang full, tentunya air tak bisa masuk. Nah, kemudian kenapa paranet juga? Paranet ini, nah lihat, perhatikan, otomatis dia berfungsi sebagai seperti mulsa juga, seperti mulsa rerumputan tadi, yang fungsinya menghalangi laju penguapan di sini. Gimana rekan-rekan? Sampai sini paham kan? Nah, ini saya gantikan dengan mulsa dikarenakan rerumputan di sini sudah saya pakai, sudah saya habiskan untuk menjadi mulsa alami bibit yang lain. Jadi ini saya pakai paranet. Oke, usahakan agak tebal. Tujuannya agar mengurangi laju penguapan di sini. Nah, masalah terbesar di dataran rendah adalah tanahnya yang tandus dan mudah kering. Maka ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita, akal kita untuk mengurangi laju penguapan. Cobalah rekan-rekan yang berada di dataran rendah, terutama dataran rendah ya, yang mungkin tanamannya agak sulit tumbuh, coba dikasih mulsa-mulsa
mulsa rerumputan ditutup dengan tebasan rerumputan, atau tadi jerami bisa, atau gedebok pisang, atau ini. Perhatikan perbandingan perubahan pertumbuhannya. Ini mulsa ini justru, kalau bukan saya bilang kuncinya, bukan ya, ini termasuk bagian yang sangat penting dalam menanam alpukat. Karena kita sedang bicara alpukat, maka topiknya alpukat ini dalam menanam alpukat. Nah, kemudian langkah terakhir kita apa? Kita siram ya. Tadi sudah kita tanam, kita sudah kasih mulsa, kita siram ini. Kita siram, kita campurkan dengan tadi bahan yang sudah kita siapkan, yaitu vitamin. Ini kira-kira 1 ember kecil saya kasih vitamin sekitar 3 tutup ya, ditakar-takar saja. Saya tidak tahu ukuran pastinya, ini tidak masalah. Ini 3 tutup per 1 ember ya, vitamin. Oke. Lalu kita akan siramkan ke alpukat yang baru kita tanam. Ya, maaf ya rekan-rekan, ini kan kesiangan kerjanya, sedangkan sore saya sibuk. Kita langsung siram ya, langsung siram saja, tidak usah ragu-ragu. Pelan-pelan. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sampai sini sudah selesai ya rekan-rekan. Tetapi ada yang kurang, harusnya tadi ada semacam batu atau bata gitu untuk menahan kalau nanti ada angin, ini para netnya jangan sampai terbang. Nanti saya carikan ya, untuk menahan supaya para net ini tidak berhamburan, tidak lepas, tidak terbang dari sini. Nah, nanti ditutup, nanti ditahan dengan pemberat, apa itu batu atau bata atau apalah yang agak berat. Kira-kira paham ya. Nah, sampai demikian rekan-rekan, inilah cara saya menanam alpukat di dataran rendah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang bermanfaat, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Meskipun ini bukan ilmu agama ya, tetapi mudah-mudahan juga terhitung sebagai pahala yang juga mengalir. Mudah-mudahanlah, semoga dinilai sebagai ibadah, asalkan kita niatkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ya, jika bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya rekan-rekan. Jika ada yang kurang, mohon dilengkapi, mohon dikoreksi. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Maka saya yakin video-video saya ini mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin ada kesalahan, maka dari itu saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika rasa bermanfaat, ikuti channel saya. Kita akan cari ilmu dan pengalaman bersama, dan semoga tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur serta memberikan hasil yang barokah dan bermanfaat nantinya.
kita berbagi bersama. Saya saling berbagi informasi dan pengalaman. Dan semoga ilmu-ilmu dan pengalaman yang kita sampaikan, kita bagi itu dapat memberikan manfaat bagi sesama. Dan semoga dinilai sebagai pahala di sisi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.